Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih bisa diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat menghadiri kajian rutin kita bersama Dr. Ahmad Kurnia. Salawat dan salam tak henti-hentinya marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Berikut beberapa petunjuk selama kegiatan berlangsung untuk lebih melancarkan dan memaknai kegiatan kita pada pagi hari ini. Pada peserta diharapkan menyiapkan Al-Quran yang dapat segera diakses ketika kegiatan berlangsung. Jika peserta memiliki pertanyaan dapat menyampaikan di kolom chat ini atau secara langsung nanti setelah pemaparan materi selesai. Selama pemaparan materi diharapkan peserta mematikan atau mute mikrofon device masing-masing. Untuk mendapatkan file presentasi kegiatan pagi ini dapat di-download pada link di bawah. Dan untuk tidak memperpanjang waktu, kepada Dr. Ahmad Kurnia kami persilakan untuk siaran pada pagi hari ini. Pada Dr. Ahmad Kurnia kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa ilana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, rahmat, ridhonya, kasih sayangnya, ya, nikmat dan kemuliaannya tidak ada putus-putusnya. Kita mengkaji kalimat Al-Quran, ya, insya Allah akan mengkoreksi hidup kita sehari-hari, ya, insya Allah akan menjadi syafaat untuk kita semua. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabatnya, para keluarganya yang telah berjuang dengan harta, darah, jiwa, dan air mata untuk tercapainya atau terselenggaranya keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Ya, hari ini kita akan membahas tentang ya penyesalan yang tidak ada gunanya, yang berteriak dari tempat jauh, yang kalau kita ukur waktunya itu adalah yaitu ukuran satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di dunia, surat 22:47, surat 32 ayat 5. Jadi nggak ada gunanya penyesalan ini. Ya, berteriak-teriak, minta tolong, minta dibalikan ke dunia, ya nggak ada gunanya. Dan bahkan dibilang di Al-Quran, kalaupun itu seandainya kamu dibalikan ke dunia, kamu pasti akan bertingkah seperti kamu waktu di dunia sebelumnya. Dan itu dijelaskan di surat 6 ayat 28, bacain tadi. Ya. Nah, jadi kita bacain dulu. Surah Al-An'am ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulangi kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta. Shadaqallahul azim. Jadi ya teriakan-teriakan, penyesalan segala macam ya itu tidak dan dimutun ya, jadi penyesalan yang gak ada manfaatnya semua. Ya, jadi ya itu teriakan yang jauh sekali. Ya, nah ini yang kita harus sekali lagi ya kita takutlah. Ya, kita takut sekali lagi supaya bukan apa-apa, supaya kita selamat. Kita takut terus kita memperbaiki diri lah. Ya, karena dengan memperbaiki diri itu seluruh dosa-dosa kita akan dihapus ya.
asal sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Ya, itu semua ada ayatnya. Ya, nah, jadi sekali lagi kita cuma punya kesempatan satu ini untuk memperbaiki diri, yaitu di dunia. Kalau udah di akhirat udah nggak bisa lagi. Waktu Nabi Adam turun ke bumi, ya dikasih kesempatan ya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Makanya doanya, Doni tahu ya doanya Doni ya? Qala Robbana zolama anfusana wa ilam taghfirana wa tarhamna Khasirin. wa nakunana minal Al-Arab khasirin. Ya surat 7 23. 23 ya. Nah, jadi udah jelas. Ya, kita ini udah nggak ada lagi tuh doanya di sana. Mau teriak-teriak, mau aku mau beriman, nggak bisa. Ya, jadi kita cuma satu kehidupan di dunia ini, perbaiki sebaik-baiknya, berjuang sebaik-baiknya supaya kita selamat. Ya, dan ya apa yang semua dititipin Allah ini jadikan nilainya syafaat. Makanya Allah bilang di surat berapa Don? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surat 59 ayat 18. Ya, wahai manusia, wahai orang beriman, jadikanlah ya apa yang aku titipkan itu untuk persiapan kamu nanti di akhirat. Ya. Nah, ini yang penting. Baca deh, Don. Surat 59 ayat 18, Don. Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Ya, jadi udah jelas. Kalimat Al-Quran itu udah jelas. Jadi kita nggak bisa nolak. Kita nggak bisa nolak. Ya, jadi pemilihan neraka atau surga itu kita sendiri. Kalau kita mau selamat, kita harus Al-Quran itu dibaca, dimengerti, dan diolahragakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sehingga kita akan selamat. Ya, manusia tidak menyadari bahwa Allah mempersiapkan untuk sesuatu yang tidak terhingga. Ya, di dunia ini yang kita pilih sendiri. Siksa tidak terhingga di neraka bila kita melanggarnya, kesengsaraan tidak terhingga lagi menunggu di neraka akibat perbuatannya, ya, atau kita milih surga. Mereka minta balik ke dunia dari tempat jauh, sesuatu yang tidak mungkin. Pilihan tergantung semua akal manusia sehat, akal yang sehat itu akal binatang atau mayat berjalan. Buku petunjuknya sudah diberikan sangat jelas, yang sangat istimewa, yaitu buku petunjuk mukjizat yang melebihi mukjizat nabi-nabi sebelumnya, surat 43 ayat 48, ya, yang tidak bisa dilukiskan oleh 8 lautan, surat 31 ayat 27, yang waktu ditawarkan ke langit dan bumi pada ngeper semua, surat 59 ayat 21, surat 33 ayat 72, hanya manusia yang mau menerima. Nah, karena manusia yang mau menerima ini akan ditanya nanti, akan diminta pertanggungjawabannya, mana janjimu? Ya, yang berjanji ini roh ini nih, waktu kita ditiupkan alastu birobikum. Ya, nah jadi kita harus sekali lagi ngeri, ya ngeri. Kalau binatang atau tumbuhan nggak ditanya, tanggung jawabannya nggak diminta. Ya, yang diminta itu cuma manusia. Jadi hati-hati. Ya, walaupun binatang tumbuh-tumbuhan ini ya nggak mau untuk menjalankan amanatnya takut, tapi mereka menjalankan sangat sempurna. Manusia ini selalu membantah semuanya. Ya, sekarang di tubuh sendiri ini jalannya sempurna, jantungnya nurut nih. Ya, pernapasannya nurut. Terus sudah gitu pencernaannya nurut. Ya, terus sudah gitu apa lagi? Semuanya nurut. Yang nggak nurut apa nih? Ruh yang tidak pernah dicuci dengan Al-Quran. Ya,
Tidak ada satupun yang dapat menolongnya nanti. Yang tidak mengikuti atau membangkang semuanya akan menjadi bahan bakar api neraka. Tidak ada satupun yang dapat menolongnya. Anak, jabatan, kekayaan, dan seterusnya nggak ada. Ya, penduduk neraka melihat penduduk surga dan mengemis untuk memberikan kenikmatan surga. Nggak bisa lagi. Ya, itu dekat tuh. Apalagi kita berhubungan buat teriak minta tolong sama orang yang ada di dunia. Nggak bisa. Yang dekat aja nanti nih. Kita lihat kawan-kawan kita yang berhasil, ya ada di sorga. Penduduk sorga, hei kawanku, tolonglah kasih apa rezekimu yang ada di sorga. Ya, surat 7 ayat 50 baca dong. Surah Al-A'raf ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang yang kafir. Sadaqallahul azim. Itu jelas nih. Mereka lihat kawan-kawannya tuh yang masuk surga, minta ceramitan lah kasarnya begitulah. Nggak bisa. Apalagi sama penduduk dunia. Ya, meminta tolong pada saudara, pada keluarga yang menolong di dunia, saudara semuanya berlepas tangan. Makanannya buah jagung, minumannya darah dan nanah atau air panas yang mendidih. Oh sedihnya penderitaan yang tidak terhingga tersebut. Oh penyesalan tidak terhingga yang tidak bisa diperbaiki lagi oleh siapapun. Marilah sekali lagi dalam sisa hidup ini. Perbaikilah. Bikinlah strategi mana yang belum diperbaiki. Istiqomah dan tambahlah terus dalam berbuat kebajikan hingga ajal menjemput. Ingat semua itu sudah kamu lalui sewaktu sperma berjuang dan berjanji dengan ikhlas pada Allah. Tapi kita udah datang ke dunia ini kita lupa. Nah, ini yang kali lagi kita harus perbaiki. Sungguh mereka telah mengingkari Allah sebelum itu. Mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh. Ya, dia bilang, ya Allah, kalau seandainya aku dibalikan ke dunia ini, aku akan bertobat gini. Nggak ada gunanya. Ya, bahkan di dunia dia nantang nih. Ya, cobalah ajab itu dihadirkan secepatnya. Ya, enggak. Allah nggak akan memberikan ajab itu, ya, nggak akan mengasih ajab itu untuk disegerakan. Tapi siapa yang tidak mengikuti Al-Quran, sebenarnya itu dapat ajab. Karena mereka nggak tahu, akhirnya mereka nggak pernah mengkoreksi. Ya hidupnya sempit, segala macam, semuanya jadi beban, segala macam. Itu udah ajab di dunia. Kalau mereka yang sadar, dia cepat. Ya, nah hati-hati. Perjalanan itu dia meminta tolong segala macam, ya. Itu perjalanan 1 hari di sisi Allah sampai dengan 1000 tahun di dunia. Nggak mungkin minta lagi. Ya, yang udah levelnya 1000 tahun. Ya, perjalanannya 1000 tahun nggak mungkin. Ya, jadi kesimpulannya harus cepat diperbaiki. Ya, hal-hal yang menakutkan di alam kubur yaitu apabila seorang telah mati akan diperlihatkan padanya tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore. Jika ia termasuk penghuni surga, diperlihatkan tempatnya di surga. Jika ia dari penghuni neraka, diperlihatkan tempatnya di neraka. Kemudian dikatakan padanya, inilah tempatmu yang akan kau tempati pada hari kiamat. Ya, waktu kita syaratul maut juga dia dilihatkan. Jadi kita ngerin. Ya, coba baca dah dong. Surat 79 ayat 34 dong. 934. Surah An-Naziat ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepadanya setiap orang yang melihat. Sadaqallah. Ya, diperlihatkan. Neraka diperlihatkan, surga diperlihatkan. Jadi kalau kita lihat ada orang yang tersenyum waktu meninggal, waktu mau sakratul maut, insya Allah itu orang yang masuk surga. Kalau dia ketakutan ini, insya Allah
Pesannya yaitulah orang yang gagal di dalam ujian di hadapan Allah. Ya, nah, makanya dibilang nih, ya sesungguhnya kami telah memperlihatkan kepadamu orang kafir ajab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Jadi nyesel mereka. Kalau begini hasil saya masuk neraka, mendingan dulu saya nggak usah dihadirkan ke dunia. Ya, mendingan saya di tanah aja lah. Ya, nah sama surat 4 ayat 42 juga gitu. Pada hari itu orang kafir dan orang yang mendurhakai Rasulullah berharap kiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur ulum menjadi tanah. Padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah. Bahkan tubuhnya kita sendiri ini akan berbicara. Jadi kita lagi direkam. Direkam rekaman yang 24 jam merekam kita. Kita nggak sadar. Ya, kenapa nggak sadar? Karena akal kita bukan berdasarkan akal Al-Quran. Ya, nah ini yang sekali lagi yang bahaya nih, kalau kita nggak sadar seperti itu. Ya, manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Aku bilang takutnya. Ya, semua pada ngomong nanti pada waktu berhadapan sama Allah. Nggak bisa. Ya, terus. Ya, tidak ada seorang pun penolong. Udah jelaskan nih, surat 80 ayat 33 sampai 39. Maka apabila datang suara yang memakakan tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dari ibu bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Ada wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira, ada yang berwajah masam, ada yang berwajah apa dan cacat. Surah 23 ayat 104 baca dong. Ada yang berwajah berwajah biru, ada yang berwajah seperti surah 10 ayat 27 seperti gelap diliputi apa lilin. Ya, baca dong. Surah Al-Mu'minun ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah mereka dibakar api neraka dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Shadaqallahul adzim. Nah, ya, itu yang akan kita dapin. Semua yang apa yang ditulis di Al-Quran itu adalah bahasa Allah yang sangat mutlak. Kita akan merasakannya nanti. Ya, mereka minta tolong ada teman karib pun menanyakan temannya. Pada hari itu orang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari ajab dengan anak-anaknya, dengan istrinya dan saudaranya, dengan keluarga yang melindunginya di dunia. Orang di bumi seluruhnya mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Ya, jadi kalau kita udah seperti ini kita nggak tersentuh dan kita takut, ya rugilah. Ya, ingat neraka tidak pernah memanggil kita, tetapi kita sendiri yang mendekatinya. Surga senantiasa menunggu kita, tapi kita yang selalu menjauhinya. Ya, marilah kita sekali lagi ya kembali kepada Al-Quran. Minta kembali ke dunia untuk memperbaiki diri. Surat 6 ayat 28 nggak bisa. Ya, seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Serta menjadi orang-orang yang beriman. Sama aja nanti. Ya, kamu balik ke dunia, sama aja nanti tingkah lakunya. Ya, dan dikasih tahu. Kan keterangan-keteranganku udah sampai. Ya, tetapi kamu mendustakannya. Malah kamu menyombongkan diri. Dan termasuk orang kafir. Apalagi ada yang bilang, oh Al-Quran itu harus direvisi karena udah ketinggalan zaman. Ya Allah, beraninya dia ngomong seperti itu. Ya, sebelum masa penyesalan itu tiba, bertobat. Ya, jangan menyembah selain pada Allah. Ya, seluruh yang selain dari Al-Quran ini adalah batil. Ya,
Jadi hati-hati sekali lagi. Kita dikasih ilmu nih, tidak ditujukan menuju jalan Allah, udah batil. Kita dikasih anak dan ditujukan ke jalan Allah, ya udah batil. Kita dikasih panca indera tidak ditujukan ke jalan Allah, ya udah batil. Kita dikasih harta nggak ditujukan kepada Allah, ya batil. Semua yang batil itu tidak sesuai dengan janji di waktu Al-Quran, yaitu surat tadi, surat 72 ayat 15, surat 21 ayat 98, itu semuanya jadi bahan bakar api neraka. Ya, kalau seperti itu kita udah hitung itu, seharusnya hati kita takut, hati kita menangis, menangis. Ya, bayangkan waktu sakratul maut itu kejadian, ya pada waktu itu kejadian pada kita nanti diperlihatkan neraka, diperlihatkan surga, kita dilihatin sama anak, sama keluarga kita. Ya, kalau diperlihatkan seperti itu kita gagal, aduh malunya kita. Ya, nah waktu dibangkitkan lagi kata Allah nih ya, nggak bisa menghitung hari gitu. Seolah-olah kita nggak pernah tinggal di dunia atau seperti pada waktu berkenalan. Ya, ya seperti itu. Tinggal terlalu di dunia itu tinggal yang terlalu singkat. Katanya cuma satu. Akankah kita rubah ya di kehidupan di dunia ini yang berupa fata morgana yang kita harus tukar, kehidupan dunia ini hampir nggak berarti, nanti pada waktu di akhirat kita rubah ini menjadi filosofi dunia yang akan mencelakakan kita. Nanti dulu orang yang berakal nggak mau begitu, orang punya akal sehat nggak mau begitu, ya. Nah, jadi kalau seperti itu mulailah kita memperbaiki diri, ya. Nanti waktu dibangkitkan udah nggak tahu asalnya kita tinggal di dunia berapa lama, terus apa yang kita lakukan di sana, yang baik, yang jahat segala macam kita lupa, ya. Padahal itu hitungannya ada semua. Pada hari itu mereka semuanya bangkitkan Allah, diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungkannya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya. Allah Maha menyaksikan segala sesuatu, ya. Jadi udah pada lupa semua, ya, pada lupa, ya. Akibatnya apa? Ya, bahaya kita. Panca indera kita ngomong, ya. Otak kita juga berbicara, hati kita berbicara, kulit kita berbicara, ya. Nah, jadi sekali lagi kalau udah kita tahu seperti itu, mulailah kita takut, ya. Mulailah kita harus sadar bahwa semuanya itu kalau udah masuk ke kuburan nggak ada gunanya, jaraknya udah sangat jauh, ya. Mereka telah lupa dosa-dosa mereka, akan tetapi Allah tidaklah lupa. Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu Allah mengabarkan kepada mereka ya apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan, mencatat amal perbuatan itu, badan mereka telah melupakan, ya. Jadi sekali-sekali lagi hati-hati, ya. Terus, ya, jangan kita merasa yakin dengan perolehan yang ada di dunia ini. Misalnya kita berhasil nih, ya, sampai gelar tertinggi, gelar profesor, ya, mencapai kekayaan yang berlimpah, ya, itu nggak ada gunanya kalau tidak sesuai dipergunakan di jalan Allah. Jangan kita merasa yakin, ya, kita merasa yakin, oh jadi profesor kita udah berhasil, oh, kecil itu mah, ya. Yang berhasil nanti kalau kita di dalam ujian semua yang ada di dunia ini, nilainya yang tertinggi itu, ya, kita dapat apa? Buku yang ditaruh di tangan kanan kita, ya, baru kita yakin. Ya, untuk sampai ke sana, ya, harus semua aktivitas kehidupan ini yaitu dengan Al-Quran, nggak ada jalan lain. Orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami,
merasa puas dengan kehidupan dunia, merasa tentram dengan kehidupan itu. Orang yang melahirkan ayat kami, mereka itu tempatnya di neraka. Ya, nah, jadi karena mereka udah tertutup ini, mereka nggak sadar perjalanan ini menuju semakin dekat dengan kematian. Ya, semakin dekat dengan kematian. Ya, sementara mereka melupakan Al-Quran, mengolok-olokkan segala macam. Ya, enggan melakukan kebajikan, melampaui batas, bersikap ragu-ragu, sedekahnya juga sedekah ya, yang ece-ece. Ya, kita seharusnya malu. Ya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanya kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanya menduga-duga saja. Nah, ini kalau ada orang kafir baca ayat ini, atau kita sebagai orang muslim yang nggak ngerti ayat ini, mereka bilang, ini kan benar nih, kita hidup hanya di dunia aja. Nggak mungkin dibangkitkan. Ya, dari kalimat ini. Ya, betul nggak, Don? Ya, Dok. Ya, ini buktinya nih. Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Ya, udah dipotong nih di sini. Dimulainya apa? Ya di dunia aja. Nggak dilanjutin, nggak digabungin ayat lain. Ya, akibatnya apa? Makin membabi buta dia dengan filosofi dunianya. Makin tertutup dia. Ya, makin susah dibuka lagi. Apalagi ada ulama-ulama yang ngomporin. Ini buktinya iya betul. Ini buktinya setiap agama sama. Ya, ya dan ya. Yang tadi surat apa kan? Al-Baqarah 62 baca itu. Al-Baqarah 62. Ya, bilang semua A'udzubillahiminasyaitonirrajim. agama sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Sadaqallahul azim. Nah, orang-orang yang kafir bilang, ini kan agama sama nih. Ini buktinya ayat Al-Qur'annya. Ya, udah makin kita terjerumus. Ya. Nah, jadi sekali lagi baca Al-Qur'an itu hati-hati ya. Jadikan suatu cerita yang sempurna sehingga kita akan selamat. Ya. Ya, ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun. Hari pengumpulan kesalahan-kesalahan. Barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Oleh karena itu, sekali lagi, di surah 42, 47, patuhilah apa yang ada di Al-Quran itu. Ya, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu, kamu tidak memperoleh tempat berlindung. Tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Ya, jadi kita harus patuh. Ya, mutlak. Ya, jadi sekali lagi orang yang mengingkari hari kebangkitan, bukankah hari ini adalah sebuah kebenaran? Mereka menjawab, benar. Demi Allah. Maka Allah pun berkata, kalau begitu rasakanlah ajab akibat kekafiran yang kamu lakukan. Salah lagi kita. Kalah lagi di dalam cobaan. Menyesal lagi kita. Ya. Ya. Jadi sekali lagi, ya, kita nih suatu hidup, ya, kita tuh waktu baca Al-Quran, penuhilah dengan pengertian, ya, penuhi dengan pengertian, penuhi dengan olahraga di dalam kehidupan sehari-hari kita dengan kalimat Al-Quran, ya, membaca Al-Quran tanpa memahaminya adalah mengabaikannya. Berkata Rasul, ya Tuhan,
Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Ya, jadi kita membaca Al-Quran ini harus ngerti. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu. Kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Sekarang pertanyaannya, ya, kalau kita cuma baca kalimat Al-Quran, kita ngerti nggak kalimat-kalimat ini? Maksudnya apa? Surat 33 ayat 2, 31 ayat 278 lautan, 33 ayat 72, ya, yang mau menerima amanat, pasti nggak ngerti. Walaupun sarjana pasti nggak ngerti. Walaupun dia seorang profesor, pasti nggak ngerti. Ya, jadi kita rugi sendiri nanti. Ya, yakin kita dengan baca Al-Quran itu. Ada apalagi yang dibilang, oh kita seperti mayat berjalan. Ya, mayat nggak ngerti sama sekali. Ya, surat 30 ayat 52, surat 27 ayat 80. Sungguh engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar. Tidak pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang. Ya, jadi orang yang nggak ngerti itu ya seperti mayat, buta, bisu, tuli, hatinya melawan terus, ya, sehingga apa? Tertutup seluruh panca inderanya. Ya, surat 107 ayat 108 dia memilih dunia. Ya, sebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang kafir. Mereka itulah yang hati pendengaran dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya, orang yang lalai ini hatinya sekeras batu. Ya, padahal di dalam batu itu bisa dilalui air, ya bisa jadi berlobang karena tetesan-tetesan air. Ya, kita nggak terbuka lebih keras dari itu semua. Ya, bagaimana mau ketemu Allah? Bagaimana mau jadi Rasulullah menjadi syafaat? Ya, jadi sekali lagi pakailah Al-Quran, ngertilah Al-Quran, jalankanlah Al-Quran itu. Ya, kebaikan apapun yang kita lakukan, tidak semua orang menyukainya. Ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita terlebih dahulu. Tak mengapa, karena yang kita harapkan hanyalah penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Kita hanya mengasih tahu. Yang mau ikut mau enggak ya terserah. Artinya kita udah bebas. Ya, amanat udah kita sampaikan. Ya, kalau mereka pun tidak mau membaca Al-Quran, sebenarnya dia lagi digiring ke arah kehidupan yang sempit. Surah 20 ayat 124. Udah digiring ke arah neraka, ke arah kematian yang tidak diketahui. Ya, dan mereka menganggap itu benar, semuanya benar. Ya, kenapa? Setan menjadi kawan karibnya. Ya, dia merubah nih yang buruk jadi baik, yang baik jadi buruk. Udahlah korupsi aja, kapan lagi itu hitung-hitungannya tuh kalau korupsi, ya disedekahin korupsinya. Kan dibilang di Al-Quran nih, Al-Baqarah 261, satu jadi 7, satu jadi 700. Ya, terus dibilang di ayat lain nih, berbuat kejahatan cuma hukumnya satu. Jadi masih untung nih 699. Ya Allah, sampai seperti itu. Emangnya Allah celamitan apa? Emangnya Allah butuh manusia apa? Eh, emangnya Allah ini apa? Kalau dia nggak suka, Allah nggak suka, udah diganti aja umat yang ininya. Dan itu dijelaskan surat 35 ayat 15 16 baca Dadon. 35. Surah Fatir Ayat ayat 15 16. 15, 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Shadaqallahul azim. Ya, kalau Allah mau ini mah dihabisin aja semua dah. Diganti makhluk yang baru, yang lebih apa? Yang lebih mau mengikuti kalimat Allah. Ya, tapi kan bukan begitu. Kita dikasih ini udah berjanji, jadi siap untuk dicoba.
diuji coba dengan kalimat Al-Quran. Semampu kita. Kalau berhasil, taruhannya surga. Kalau gagal ya neraka. Udah, terima itu. Ya, orang yang menentang Allah dan Rasulnya mendapat kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat. Ya, pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, jadi kalau kita nggak mengikuti kalimat Al-Quran, betul nggak nih kita lagi disiksa di dunia? Kita cek aja deh. Kalau seandainya kita udah yakin kita lagi disiksa di dunia, mau nggak kita stop? Mau nggak kita perbaiki? Kalau nggak ada kontrol seperti ini, kita nggak mau koreksi, ya, ya nggak bakal tahu kita lagi disiksa di dunia. Ya, mereka dapat siksaan dalam kehidupan dunia. Azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab itu. Ya, mengejar dunia itu ibarat mengikuti lomba lari tanpa tahu garis finishnya. Hanya akan merasa kelelahan. Barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan cerai beraikan urusannya. Allah akan jadikan kefakiran selalu menghantuinya. Dan rezeki dunia itu tidak akan datang padanya kecuali hanya sesuai yang telah ditakdirkan saja. Sedangkan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai puncak cita-citanya, Allah akan ringankan urusannya. Allah isi hatinya dengan kecukupan. Dan rezeki dunia mendatanginya. Padahal ia tidak minta. Dan itu sudah dijelaskan surat 17 ayat 18 20 baca dong. Surat Al-Isra ayat 18 sampai 20. 18 sampai 20. Pengen dunia aku kasih, akhirat nggak dapat. Pengen akhirat aku kasih, dunia dapat. Pengen akhirat dan dunia, kata Allah, ya aku kasih semuanya. Karena rahmatku. Baca dong. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Isra ayat 18 sampai 20. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau dunia, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam, dia akan masukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke jalan itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Sadaqallahul adzim. Jadi dia ini mau akhirat, silakan. Kalau kasih kok. Ya, akibatnya dia milih dunia, nanti di akhiratnya diacuhkan. Surat 20 ayat 126. Surat 32 ayat 14 diacuhkan. Surat 45 ayat 34 sama seperti itu. Pada hari ini kami melupakan kamu. Sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan harimu ini. Tempat kembalimu ialah neraka. Sekali-sekali tidak ada penolong bagimu. Ya, kadang orang kafir ketika digiring ke neraka, mereka akan digiring dengan kasar, digiring secara berkelompok, dan akan disambut oleh para malaikat penjaga neraka di ambang pintu mereka dengan penuh penghinaan. Mereka akan dikumpulkan dalam keadaan berjalan di atas wajah-wajah mereka. Mereka akan dikumpulkan dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Mereka akan dikumpulkan bersama teman mereka dan sesembahan mereka. Sebelum mereka sampai ke neraka, mereka akan mendengar suara neraka yang sangat bergumul. Ya, jadi hati-hati sekali lagi. Ya. Nah, sekarang akal kita ini terbatas. Akal yang tidak dibimbing Al-Quran pasti akan celaka. Karena yang dicoba manusia itu selalu kebalikan dari akal yang terlihat. Ya, pasti kita gagal. Ya, bayangkan ya. Yang udah berhasil siapa sih? Nabi Ibrahim disuruh menyembelih ya anaknya, berhasil. Disuruh meninggalkan istrinya Siti Hajar di padang pasir, berhasil. Ya, sekarang tinggal kita nih. Rasulullah beserta para sahabatnya berhasil. Ya, dalam ujian terbalikan ini. Sekarang kita dicoba. Bisa nggak kita berhasil?
Rasulullah nggak bisa tulis baca. Sahabat Rasulullah pada waktu itu mungkin nggak ada listrik, hanya lampu tempel, ya, nggak ada apa komputer, nggak ada ini, ya, hanya tulisan-tulisan yang susah di kertas-kertas ini. Sementara kita sama Mister Google udah dikelompokin segala macem. Masa nggak lebih hebat sih? Hah? Kalau nggak lebih hebat, takutnya kita ditaruh di neraka yang paling dalam. Setuju nggak, Don? Ya dong. Hah? Katanya mau contoh Rasulullah. Katanya mau dapat syafaat dari Rasulullah. Katanya mau diakui sebagai saudara Rasulullah. Tapi tidak pernah mengikuti gaya Rasulullah. Ya, sehingga katanya mau disayang sama Allah. Nggak mau mengikuti gaya Rasulullah. Gimana? Ya, jadi untuk menjaga akal sehat ini, akal digunakan sebagai alat untuk mencari kebenaran dan memahami eksistensi unsur pokok kehidupan manusia hidup di dalam alam semesta. Sehingga akan lahir suatu pemikiran cemerlang, pikru mustanil, yaitu tentang kehidupan, alam semesta, dan manusia. Bahwa ketiga unsur pokok tadi ada seorang pencipta yang menciptakan. Ya, itu yang disebut Al-Quran sesuai fitrah manusia. Ya, akal manusia sekali lagi, kalau tidak distandar dengan Al-Quran, sangat bahaya. Ya, kenapa? Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-Quran itu perkataan muttaqola fal-haqqu al-haqqu aku. Sedangkan perkataan manusia ini penuh dengan tipuan dan kebohongan. Ya, dan yang jelas kebohongan ini tidak pernah mengalahi kebenaran. Ya, jangan gunakan akal dan perasaan Anda untuk menolak dalil. Tidak patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul, sungguh dia telah sesat, sesat yang nyata. Terus, ya, berusaha menuju ke sana semampu kita. Bertakwalah kamu terus pada Allah menurut kesanggupanmu. Ya. Dan dengarlah serta taatilah. Infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Barang-barang yang dijaga dirinya dari barang siapa yang dijaga dari kekirannya, mereka itulah orang yang beruntung. Perbaikilah terus. Surat 7 ayat 35. Wahai anak cucu aja, jika datang padamu Rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku padamu, barang siapa bertakwa, mengadakan perbaikan, tidak ada rasa takut dan gelisah, dan mereka tidak bersedih hati. Begitu juga surat 16 ayat 119. Bertakwa, mengadakan perbaikan, ya, akan diampuni dosa-dosa. Ya, terus, ya, pemikiran manusia. Kalau kita udah jalankan ini aturan ini, kita langsung akan dituntun Allah sebagai bukti ketakwaan hati kita. Surat 32 ayat 22 ayat Al-Ahzab ayat 32. Kalau bukti ketakwaan itu, jalankan siar-siar Al-Quran. Ya, nanti Allah akan nambah petunjuk takwanya itu. Nanti Allah akan mengasihi yang namanya Furqan. Kemudian, ya, niscaya diberi petunjuk kepada Tuhan karena kepada Allah karena keimanannya. Kita akan dibimbing terus. Ya, terus. Ya, selalu waspada apa yang diberikan Allah itulah yang terbaik. Ya, apakah kamu menyangka kamu saya kasih harta dan anak bertanda aku itu baik? Surat 23 ayat 55 57. Ya. Jadi apa yang diberikan Allah itu kelolalah. Ya. Karena Allah udah bilang begitu. Ya. Enggak, itu ujian semua. Kalau kita bisa mengelola dengan baik, insya Allah kita akan selamat. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Ya, sungguh menakjubkan orang mukmin. Sungguh semua urusannya adalah baik.
Yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kegembiraan, ia bersyukur dan itu suatu kebaikan baginya. Jika ia mendapat kesusahan, ia bersabar dan itu pun suatu kebaikan baginya. Ya, jangan cuma minta ujian segera berlalu, minta kepada Allah agar diberi kekuatan untuk melaluinya. Ya, terus istiqomah terus, ya, sampai ajal menyebut. Ya, jadi kita harus istiqomah. Jangan sampai ya seluruh kebaikan kita yang udah berlangsung begitu nyawa udah sampai tenggorokan jadi berubah nih. Hapus amal ibadah kita semuanya. Ya, nah ini yang kita harus pertahankan. Ya, terus surah. Dan kalau kita seandainya kita berbuat kesalahan, memperbaiki diri juga, ini udah ada aturannya nih, sebelum nyawa sampai tenggorokan. Ya, yang udah baik terus pertahankan sampai nyawa sampai tenggorokan juga. Ya, perbaiki terus semampu manusia. Sesungguhnya Tuhan mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertobat setelah itu memperbaiki dirinya. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ingat berbuat dosa akan membunuh hati secara perlahan-lahan. Sementara menjauhkan diri dari dosa akan membawa kepada kehidupan ke dalam hati. Ya, bagaimana mempersiapkan dunia dengan perubahan tersebut? Kembalikan lagi kepada doanya Nabi Adam. Ya, ikuti lagi Al-Quran. Nah, itu min hajamiya apa imayatian aku mini udan pamadabia udaya palahupun alaih walau janun. Adam turun ke bumi. Ya, tunggu perintahku. Sehingga kamu nggak ada rasa takut dan gelisah. Balaman azlama was'ahu. Ya, surat Al-Baqarah 112. Ikuti. Ya, jadi jangan lupa tujuan akhirat. Ya, dan yang tadi dong, jangan lupa tujuan akhirat. Ya, ya, jangan kita sampai lupa seperti Nabi Adam lupa. Jangan sampai lupa karena kita nggak ada kemauan kuat untuk mempelajari. Ya, sehingga sekali lagi kita diingatin lagi. Apakah ini hari tidur terakhirku, sudah siapkah aku menghadap Tuhan dengan diri saat ini? Jika ini hari terakhirku, dosa apa yang sangat ingin aku mintakan ampunan pada. Jika ini hari terakhirku, amalan apa yang akan menyelamatkanku di alam barzah? Jika ini adalah hari terakhirku, karakter apa yang ada dalam diriku yang membuat Tuhan mencurahkan rahmatnya padaku? Terus, ya, contoh pribadi Rasulullah. Ya, apa yang diomongin Rasulullah ini, ya, itu adalah Al-Quran. Ya, jangan kita meniru kebalikannya nih. Apa yang kita ngasih nasihat betul Al-Quran, tapi diri kita sendiri nggak kita perbaiki dengan Al-Quran. Allah sangat benci. Ya, itu sangat dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Makanya Rasulullah ini adalah Al-Quran berjalan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, nah ini yang kita harus idolakan. Ya, sehingga kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah. Bukan baca salawat Nabi aja. Ya, jalanin. Tiru gayanya Rasulullah. Ya, enak banget kalau kita cuma baca salawat masuk surga. Ya, nggak usah berjuang untuk Palestina. Nggak usah berjuang sahabat-sahabat Rasulullah. Ya, terus ya, hikmah. Ya, jadi kalau seandainya kita udah menjalankan itu, kita akan dikasih hikmah. Ya, seperti hikmah yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, yaitu kepada Nabi Isa surat 3 ayat 46 48. Ya, yang bisa berbicara ya dalam buayan ketika sudah dewasa, ya dikasih hikmah terus seperti Nabi Yahya dari mulai kecil, ya dikasih hikmah, ya seperti Nabi Musa, ya kita cukup dewasa dikasih hikmah. Jadi dengan dikasih hikmah ini kita bisa melihat ilmunya Allah itu ada di alam ini sangat istimewa. Ya.
Jadi sekali lagi, kalau kita udah bisa membuka hikmahnya Al-Quran ini di alam ini, di diri kita sendiri, itulah yang udah diberikan petunjuk sama Allah. Itulah yang disebut orang yang mempunyai akal sehat. Ya, surat 39 ayat 18 bacaan tadi. Surah Surah Az-Zumar ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Sadaqallahul Ya, itulah akal sehat. Ya, kalau kita baca kalimat itu, pertanyaan kita udah diberi petunjuk sama Allah enggak? Mungkin petunjuknya baru hilang timbul ya Dan ya. Kasih petunjuk, hilang lagi dicobanya. Ya, kasih petunjuk lagi, hilang lagi. Terus, ya, ya Allah. Teruslah kita perbaiki. Terus, ya, di manakah, bagaimana kita mencari hikmah itu? Yaitu ada di Al-Quran semua. Hukum-hukumnya ada di Al-Quran itu. Supaya kita dapat hikmah. Sehingga tercapai ini surat Al-Baqarah 269. Dia memberikan hikmah pada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Tidak yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Akal sehat itu akal yang selalu bisa menerjemahkan di alam ini dengan kalimat Al-Quran. Ya, terus. Ya, membaca seluruh alam ini dengan Al-Quran. Karena ini punya Al-Quran semua. Pada langit dan bumi, penciptaan dirimu, makhluk bergerak bernyawa, pergantian malam dan siang, hujan yang diturunkan, itulah ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya? Terus, ya, pasal 153 sama juga seperti itu. Ya, jadi kalau kita sudah mendalami, sudah memasukkan kalimat Al-Quran ini, sudah meresapi dengan baik-baik, ya, Al-Quran ini akan bisa menjelaskan sangat sempurna bagi manusia. Al-Quran ini keterangan jelas untuk semua manusia. Al-Quran ini untuk menyelesaikan seluruh perselisihan yang ada di manusia. Al-Quran ini akan melihat ya apa yang disembunyikan oleh pemikir-pemikir akal dunia. Ya, nah kalau kita udah bisa membaca ini semua, beruntung kita. Ya, beruntunglah para penuntut ilmu agama. Barang siapa meniti jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Para malaikat akan membentangkan sayapnya karena ridho kepada penuntut ilmu. Dan seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampunan oleh penghuni langit dan bumi hingga akan ikan yang ada di air. Ayolah kita berlomba-lomba untuk menuntut ilmu Al-Quran. Membuka wawasan pemikiran Al-Quran. Ingat dunia ini adalah fata morgana. Kita lihat ada air, padahal tidak ada air. Kita lihat dalamnya lautan, padahal di situ gulab gulita. Ya, hanya dengan kalimat Al-Quran kita membuka fata morgana ini menjadi luar biasa. Ya. Nah, kalau kita ngikutin terus dunia yang fata morgana ini, takutnya amal ibadah kita ya hilang sama sekali seperti debu yang berterbangan. Surah 25 ayat 23. Ya. Nah, ini yang kita takut terus. Ya. Jadi sekali lagi kita diputari waktu nih. Kita ditunggu untuk memperbaiki diri. Ya. Jadi waktu diciptakan Allah untuk mengukur seluruh aktivitas kegiatan manusia. Semuanya bisa untuk beribadah. Waktu bukan diciptakan sebagai sesuai filosofi barat, time is money. Waktu terus berjalan untuk merubah seluruh fisik manusia menjadi tidak berdaya menuju suatu kematian, menuju suatu catatan, rekaman panca indera, dan indera untuk bersaksi pada Allah. Uang atau seluruh yang ada di dunia ini tidak dapat menghadirkan waktu yang telah lewat. Tidakkah sadar, manusia diputai waktu 24 jam. Banyak perubahan yang tidak disadari. Bagaimana seandainya putaran waktu itu nanti kita 1000 tahun ukurannya dalam penderitaan yang luar biasa di neraka.
di dalam kesenangan yang tidak terhingga di surga. Marilah mulai berpikir dan mempersiapkan diri untuk menuju masa lain tersebut. Pilihan tergantung dari diri sendiri. Jangan menyesal dengan pilihan yang telah dipilih. Manusia berakal sehat pasti memilih terbaik untuk masa akan datang. Membawa bekal amanat dunia untuk semua menjadi syafaat. Membawa manusia sekitarnya saling tolong-menolong untuk saling menyelamatkan. Ya Allah, mantapkanlah menuju bertemu denganmu. Mendapat sambutan istimewa dari jiwa yang telah bersih. Terus, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau belum ngerti ada yang mau bertanya. Dokter kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau tanya dok, itu kalau yang di alam kubur, kalau amal jariah yang yang bagi orang masih yang udah meninggal itu masih ngalir itu di mana ya dok? Kenapa? Jadi kalau kita misalnya udah meninggal nih, tapi rupanya dia itu beramal jariah gitu loh, sehingga ngalir terus kan sampai walaupun kita sudah meninggal gitu loh. Wah, Nah itu larinya kemana itu? Pas waktu hisab atau pas di kuburannya itu? di kuburan itu aja kita udah ditolong. Waktu Oh, sakratul maut aja udah ditolong. oh ya. Ya, Hmm. waktu sakratul maut aja udah diperlihatkan. Di kuburan udah lagi. Ya, makanya Allah bilang di surat 16 ayat 32 baca dah dong. Udah diucapin selamat waktu sakratul maut sama malaikatnya aja. Oh gitu ya. Ya, 16:32 baca dah dong. Surah An-Nahl ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Bukan orangnya kafir yang dipukul-pukul, surah 47 ayat 27. Baca dong. Surah Muhammad ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka? Sadaqallahul azim. Ya, jadi udah diliatin. Apalagi nanti masuk kuburan. Diliatin semua tuh. Ya, Ya. orang, Ya. ya cukup Oh, ya. jadi udah langsung ya dok ya. Udah langsung. Makanya waktu di zaman Rasulullah tau nggak? Ya, ada sahabat Rasulullah yang selalu pagi hari ini kalau sholat itu selalu ikut berjamaah sama Rasulullah. Ya, dia selalu di belakang Rasulullah. Ya, pada waktu berapa hari kemudian Rasulullah nggak pernah lihat lagi nih orang. Ditanya sama Rasulullah, ya sahabatku, siapa yang tahu rumahnya si Fulan? Kok dia nggak pernah sholat lagi sama kita? Tahu nggak rumahnya di mana? Didatangi sama Rasulullah. Begitu didatangi sama Rasulullah, kemudian dia temuin istrinya, mana si Fulan? Udah meninggal ya Rasulullah 2 hari yang lalu. Ada yang kamu nggak ngerti dari waktu dia sakratul maut. Ada ya Rasulullah, dia berucap, coba ya saya lakukan ini, coba saya lakukan ini, coba saya lakukan ini. Terus apa kata Rasul? Tahu nggak kamu? Coba penyesalan yang pertama itu. Coba ya jarak dari rumah dia ke Madinah itu lebih jauh sehingga dilihatkan surga tuh yang begitu hebat. Ya. Terus yang coba ya yang kedua itu pada waktu itu dia lah dalam perjalanan itu ngasih makan orang yang susah itu separuh-separuh. Coba saya kasih seluruhnya ya. Itu surga. Terus udah gitu coba yang penyesalan yang ketiga ya. Dia bilang pada waktu di dalam perjalanan juga ya diperlihatkan ya ada orang susah dikasih baju yang bekas. Coba saya kasih baju yang baru ya. Nah, sebelum kita seperti itu penyesalan-penyesalan seperti itu ya
kita nih harus berjuang dengan apa yang dititipin Allah ini untuk rahmat bagi seluruh alam. Karena itu semua amanat itu adalah titipan Allah. Allah yang punya. Dan itu dijelaskan surat 57 ayat 10, baca Dado. Kenapa kamu nggak mau menjalankan itu? Semua perintah Allah itu kan semua milik aku. Surah Al-Hadid ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah, padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi? Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Jadi semua titipin Allah ini, ya titipan Allah ini, ya kembalikan kepada Allah sesuai janji waktu kita sholat. Ya, semuanya kita dititipin ilmu, pakai supaya orang pintar juga. Kita dititipin harta, pakai supaya orang juga merasakan nikmatnya. Yang itu namanya teori simbiosis mutualisme. Surat 43 ayat 32, surat 16 ayat 71. Supaya mereka merasakan nikmat juga. Ya, apabila semua umat muslim ini menjalankan seluruh itu semua, pasti dan pasti nggak ada yang kelaparan. Pasti dan pasti nggak ada yang tidak sekolah. Ya, pasti. Ya, apalagi di sini penduduk muslimnya 80% atau 90%. Ya, misalnya yang miskinnya 30% kecil itu. Ya. Karena kita disimpan aja duitnya. Disimpan aja ilmu. Padahal kata Allah bilang di surat 16 ayat 76, yang disimpan itu jadi beban di dunia, yang kamu bawa ke sana kemari, bebannya itu harus kamu tanggung di dunia ini, ya, yang mahal, yang takut dicuri, ya, takut tergores segala macam, ya, dan beban akhiratnya semua jadi bahan bakar api neraka. Surah 20 ayat 100 sampai 101. Nggak takut kita. Kalau nggak takut ya silakan aja tantang hukum Allah. Ya, oke, ada lagi mau bertanya? Masih dokter. Ya, sama-sama. Ini kan pertanyaan Bu Sri dulu. Apa maksudnya yang apa dari jauh dia minta beriman, ya kan? Iya, Oh. Besok ada pertanyaan yang itu tuh surah 4 ayat 47. Ya, yang balik ke belakang. Nanti saya jelasin supaya iya, lebih dan jelas. iya, Ya, kadang-kadang saya bingung juga tuh, kadang-kadang ada yang bilang kalau di kuburan kita cuma tidur doang gitu. Ada yang bilang ini udah mulai siksa kubur gitu. Jadi saya juga bingung juga. Gitu. ya udah yakinin aja lah. Kalau seandainya kita nanti masuk kuburan, kita akan dihisab, kita akan dimasuk neraka apa surga, ya Ya, itu gitu aja. Ya, ya, makasih dok. kita selamat nih. Jangan nunda-nunda. Yakin itu. Mau disiksanya nanti di kuburan, mau siksanya nanti di perkara hisab, udah nggak usah dipikirin lah. Ya, Ya yang dok. jelas kamu sudah mati, harus Iya, mempertanggungjawabkan gitu nanti. ya dok, Ya, makasih dok. Ya. oke, ada lagi? Assalamualaikum Pak Dr. Kurnia. Waalaikumsalam. Pak Dr. Kurnia, kegagalan kita dalam menghambakan diri kepada Allah, apakah itu karena kegagalan kita mengenal diri kita yang lain gitu? Dalam kehidupan dunia ini, kita sepertinya terpaku kepada melihat diri kita sebagai jasad tubuh ini gitu. Ya, Ketimbang melihat diri kita yang lain, yaitu ruh atau jiwa yang sebetulnya sudah terikat perjanjian dengan Allah. Gitu. Waktu kita bercermin, mungkin kita hanya melihat diri kita yang sempurna, yang dihiasi dengan segala macam keinginan dan syahwat, dan terlupa bahwa di balik diri kita itu
ada ruh dan jiwa yang sebetulnya selalu mencari keberadaan Allahnya. Apakah demikian, Dok? Terima kasih. Jadi gini ya, kalau kita mau definisi kita ruh itu hidup, ya, itu ada di surat 8 ayat 24. Baca dah dong. Yang menjalankan kebenaran, orang yang hidup itu orang yang harus berfilosofi pada kebenaran. 28. Jadi Allah memisahkan antara hati dan badannya ini yaitu dengan Al-Quran itu. 8 ayat 24 baca dong. 24. Surah An-Anfal ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Sadaqallahul adzim. Membatasi antara manusia dengan hatinya. Ya, yang namanya kehidupan itu harus kita menuju kepada kebenaran. Nah, jadi hati ini ya kita harus selalu bersihkan dengan kalimat Al-Quran. Seperti Rasulullah membersihkan hatinya, dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 97 baca dulu. Surat 26 ayat 194. Surah Al-Baqarah ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah hai Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Sadaqallahul adzim. Ya, itu Rasulullah dimasukin nih. Dibersihkan hatinya, bahkan dicuci dengan air jam-jam. Kita kan nggak mungkin seperti itu. Ada strateginya, makanya dibilang di surat 91 ayat 8 sampai 10. Falhama fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Jadi kita dalam segala aktivitas yang baik dan buruk, kita harus selalu bersihkan hatinya dengan Al-Quran. Sehingga kita beruntung, sehingga kita nggak jadi yang rugi. Ya, jadi sekali lagi ya, hati ini, kehidupan ini harus kita filosofinya Al-Quran. Kekurangan kita sekali lagi ya, kita tidak pernah merefleksikan Al-Quran ini di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita nggak tahu apa maknanya nih. Nggak tahu maknanya. Nah itulah. Ya, akibatnya apa? Udah ditegur sama Allah nih. Apala yatadaburna Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Surah 47 ayat 24. Kenapa kamu baca Al-Quran nggak ngerti? Surah 30 ayat 59. Kalau kamu nggak ngerti, aku tutup. Ya. Nah, ini yang kita harus mengerti. Al-Quran itu harus dipraktekkan sehari-hari. Harus diolahragakan. Jangan sampai seluruh panca indera kita ini tertutup. Ya, dan itu dijelaskan surah 17 ayat 46 baca dan Surah Al-Isra ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang melarikan diri karena benci. Sadaqallahul azim. ya, terus surat 16 ayat 107 ayat 108 baca dari dulu. Karena mereka memilih dunia, ditutup hatinya. Surat An-Nahl ayat 107 108. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Mereka itulah orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai. Sadaqallahul adzim. Jadi kalau mau dibukakan, praktikkan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita ngerti nih, sehingga kita dibukain terus. Ya, kita dituntun terus sama Allah.
Kita diterangkan terus hati kita sama Allah. Maksud Al-Quran itu. Dan udah dijelaskan di Al-Quran nih. Surah 75 ayat 19 baca deh. Surah Al-Qiyamah ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskan. Sadaqallahul-azim. Jadi Allah sendiri yang akan jelasin. Kalau kita udah mau mengolahragakan panca indera kita dengan kalimat Al-Quran seperti Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, Allah sendiri yang akan nerangin. Ya. Nah, ini yang kita kurang. Kita selalu Al-Quran ini kita baca sebagai bahasa mentah. Ya, akibatnya tertutup terus. Ya, karena nggak kita praktekkan. Kita nggak tahu, nggak ini, segala macam. Bahasa mentah. Padahal ini luar biasa Al-Quran ini. Orang bule, Profesor Yusuf Sumi, bisa jadi hadiah Nobel. Ya, gara-gara apa? Puasa, Al-Baqarah 183. Dia bikin otopagi. Coba kita bikin ini sebagai antibodi yang tadi saya cerita. Ya, orang-orang yang susah bisa makan bangkai segala macam. Kenapa? Antibodinya sangat tinggi. Coba kita ekstrak itu. Kita bikin nih. Ya, jadi antibodi misalnya untuk penyakit apa? Autoimun. Untuk penyakit apa? Bisa. Ya, malah kita kalau untuk kita bisa kasih tuh apa orang-orang yang susah yang kelaparan itu dari duit hasil keuntungan kita. Kan luar biasa ini. Luar biasa, bukan biasa di luar ya Don. Jadi tuh Al-Quran ini ilmu yang luar biasa, membangkitkan inspirasi, sumber inspirasi yang tidak terhingga. Ya, rahmat bagi seluruh alam, semuanya. Ini yang sekali lagi kita kurang. Maaf, kita mengaku sarjana, ya, tapi kita nggak mau mengeksplor Al-Quran. Ya, malulah kita berhadapan sama Allah nanti. Malulah kita ketemu Rasulullah nanti. Ya, nggak bisa mengeksplor Al-Quran. Padahal kita udah dilatih nih. Dengan riset, dengan segala macam, bikin makalah, bikin ini. Ya, Al-Quran sendiri nggak mau. Aneh nggak? Dualisme kita. Ya, itu yang selalu saya bilang sama anak murid saya, tidak ada pikiran dualisme. Ya, ini harus kita ini terjemahkan lagi. Kurang lebih begitu ya, Pak Diwan. Makasih Pak Dr. Kurnia. Alhamdulillah. Ya, ada lagi yang mau tanya? Insya Allah saya bisa jawab. Nanya ini dok, sedikit dok. Ya. Di sekarang itu di neraka dan surga itu ada penghuninya nggak dok ya? Rasulullah waktu dia Isra Mi'raj ngelihat nggak? Iya, dinampakkan ada lebih banyak para wanita yang di neraka. Nah, di situ Nah, apakah sudah ada yang menunggunya dok di neraka? Kan sekarang belum ada. Rasulullah ngelihat ini hanya imajinasi atau apa nih? Nah, nggak tahu dok. Udah ada. Ya, udah ada. Ya, orang Rasulullah bisa aja bisa ini ya. Banyak wanita yang pembohong itu masuk nerakanya di ini pertama, nanti diterangkan sama Rasulullah waktu dicabut waktu sakratul maut, malaikat Jibril apa ngasih minta jaminan untuk umatnya. Karena Rasulullah tahu nih, waktu dia bertanya jawab sama malaikat Jibril, nanti umatmu nanti ditaruh neraka yang paling dalam. Langsung pingsan Rasulullah. Karena Rasulullah udah ngeliat neraka paling dalam itu siksanya apa? Kenapa? Kenapa saya tanya? Karena nggak menjalankan Al-Quran. Natanya di neraka paling dalam. Dan itu dijelaskan surah 4 ayat 145 baca deh. Surah An-Nisa ayat 145. 145. An-Nisa ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Sadaqallahul azim. Sekarang pertanyaan, kita munafik nggak? Iya dok, Udah berjanji sama Allah kan? Sholat iya kan? dok, iya dok. Dibatalin kan? Munafik nggak? Ciri-ciri orang munafik berbohong dengan janji kan? Iya dok. Jadi Nah, ini di, di neraka dok. nah, Neraka neraka paling paling dalam takutnya. Ya, Aduh. aduh apa dan Iya dok. Kalau tanpa ya, sadar kan kita banyak munafiknya sebenarnya dok. Tapi kalau ya, iya, ayat ini ditempatkan pada neraka yang paling bawah ini. iya, ya. Dan Allah udah bilang nih, orang yang melanggar perjanjian itu Allah nggak mau melihat, nggak mau mensucikan, Allah nggak mau melihara. Surat 3 ayat 77 baca dong. 377. Surat Ali Imran ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Sadaqallahul azim. Nah, sekarang tanya, dikasih buku petunjuk yang luar biasa sama Allah, kita lebih mengutamakan petunjuk akal manusia. Kira-kira Allah kita ngikutin lagi akal manusia. Kira-kira itu masuk neraka yang paling dalam nggak? Ya, dok. Nah, nggak ada penyaring. Ya, makanya Allah bilang apa? Di surah Al-Baqarah 120, surah 13 ayat 37 baca deh, Don. Al-Baqarah 120 aja deh. Allah berlepas tangan terhadap siksa. Al-Baqarah ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, hai Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu atau kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Sadaqallahu adzim. Ya, kalau kita lihat itu, sekarang kadar presentasi kita ngikutin pengaruh Yahudi ini 100% atau mau kita kurangi? Kurangi, dok. Nah, apa buktinya? Ya. Apa buktinya? Jangan sekali-kali kita, ya kayak saya, sekali lagi ya, saya sebagai level tertinggi misalnya di bidang onkologi nih, ya justru di bidang onkologi ini saya terjerumus nih ke neraka. Nggak mau saya akan berusaha koreksi semampu saya. Ya, ditawari nama perusahaan obat gini-gini, nanti dulu. Pernah saya nongkrong di standnya perusahaan-perusahaan obat, saya bilang, gini aja dah, ya, saya buka resep, ya, nanti Anda yang tanggung jawab. Setuju nggak gitu? Misalnya saya buka resep 60 juta, ya Anda yang tanggung jawab, nanti ambilnya sama Anda, ya nanti kalau ada komplain segala macam pasiennya ke Anda, jangan ke saya. Saya nggak tanggung jawab. Karena Anda lihat di medsos, Anda lihat di perusahaan obat segala macam. Setuju kalau mau setuju gitu saya buka resep. Kalau Anda yakin dengan apa reklame dari perusahaan obat itu, oke nggak apa-apa. Saya nggak tanggung jawab ya. Saya udah nasihatin. Saya bilang, Bukannya mau jadi setuju gitu. gitu, dok. Dosa berjamaah jadi, dok. Iya jadi dosa berjamaah nanti. Saya kan udah nasihatin. Ya, mendingan duitnya disedekahin. Kan ini nggak ada bunuh hayat ini. Ya, bunuh hayat itu seharusnya duitnya hilang 1 miliar. Ya, karena kambuh kanker payudara ini. Ya, 1 miliar. Saya bilang Bunur, udah lalu sedekahin aja tuh, bikin masjid. Akhirnya dibikin masjid. Ya, perbatasan antara Medan dan Aceh. Ya, bayangin banyak orang yang sholat di situ.
banyak orang yang jadi mualaf akhirnya dibimbing di situ. Ya, banyak sekali. Ya. Nah, ini yang harusnya kita sadarin itu. Ya, makanya saya bilang, udahlah ikutin Al-Quran lah. Kita ditakut-takutin sama manusia, mau. Takut mati, takut ini, ditakutin sama Allah, nggak takut. Ini dualisme pemikiran nggak benar ini. Saya bilang, bahaya kita nih kalau seperti ini. Saya bilang. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ada dok, Ya, makasih dokter Kurnia. Saya coba analisis gitu dok ya. Manusia itu kan menerima gitu, kemandatori sebagai khalifah gitu kan. Penerimaan itu memang tidak ada opsi lain selain manusia itu. Sehingganya apakah manusia itu terjebak atau memang dipaksa oleh Allah untuk jadi khalifah gitu. Karena memang dilengkapi dengan akal gitu. Jadi mungkin susah juga orang mengerti gitu kan. Kok Allah paksakan sementara makhluk lain tidak bisa terima gitu ya. Tapi manusia terima dengan konsekuensi-konsekuensi yang begitu berat gitu ya. Itu satu. Kedua, kita melihat pada periode dulu itu Allah tuh langsung hukum gitu ya kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran di kaum itu sendiri. Misalnya kaum Nuh ya, Madian, kemudian juga Fir'aun gitu kan. Nah, hari ini kan kezaliman itu merajalela gitu ya. Tak bisa. Kenapa Allah kasih hukum gitu sehingga ada pelajaran kepada yang berikutnya, tidak sistemik seperti ini. Dan hari ini kan kita lihat perlawanan terhadap Islam itu begitu menjamur gitu ya, seluruh dunia. Yang lebih parah di Indonesia, termasuk juga penguasa itu ya, apa semua itu semua melawan gitu ya, supaya tidak diterapkan apa yang kita perbincangkan hari ini, apa yang kita inginkan, apa yang di dream cita-citakan oleh Islam itu, jangan kalian mikir itu gitu kan. Nah, jadi apakah skenario ini oleh Allah untuk kita lebih baik kualitas dari yang dulu atau bagaimana gitu. Yang ketiga saya lihat dok, hari ini kan sudah kita kembali interaksi dengan orang luar gitu atau dengan anak kita, dengan istri kita atau keponaan gitu. Itu kan semua tidak ada satupun menunjukkan apa yang Ustaz Kurnia sampaikan dalam Quran ini. Misalnya pernikahan, satu pun tidak menggunakan konsep Islam. Ya. Kemudian apalagi banyak acara-acara dan semuanya itu jauh dari Islam. Apalagi dipertontonkan hari ini. Orang lebih kuat membela kezoliman. Misalnya hari ini kan ada 20.000 pasukan ya, berani mati gitu kan. Nah, itu soal kezoliman nih, apa itu yang dilakukan sama ini itu bagus gitu ya. Ada yang membela begitu Pak. Kenapa umat Islam tidak bangun 50.000, 50 juta pasukan berani mati? Jadi ini hal-hal gini kan menjadi melemahkan iman kita dok. Jadi iman kita ini terus diancam, dihancurkan gitu. Sehingga kalau udah kuat ya seperti itu jadinya banyak yang tiarap gitu. Mungkin minta komentar Pak Dokter. Terima kasih. jadi gini ya. Ya, sekali lagi, itu pelajaran untuk umat-umat yang dulu, itu dihukum dengan kejadian saat itu, pada saat nabinya ada, segala macam. Ya, karena memang diturunkan itu, kitab-kitab itu untuk berlaku pada saat itu. Ya, sedangkan untuk zaman Rasulullah ini sampai dunia ini kiamat. Ya, jadi dihukumnya akibat ulah mereka sendiri. Akibat pilihan mereka sendiri. Makanya dibilang di surat 42 ayat 30, ma'asoba min musibatin fabima kasabat aidikum wayapuan kasir. Musibah itu terjadi karena ulah manusia sendiri. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita menyangka ini mereka bukan merupakan hukuman, enggak. Itu udah hukuman. Ya, misalnya ya, pemimpin-pemimpin yang menjauhkan hukum Al-Quran ini kan udah dibilang tadi surat 20 ayat 124, yaitu kehidupannya akan sempit.
Surat 7 ayat 182, akan aku giring ke arah kematian yang tidak mereka ketahui. Nah, kita koreksi, betul nggak kehidupannya sempit? Ya, misalnya nih, maaf sekali lagi, kayak Presiden Jokowi, itu kan post-war sih, kehidupannya sempit tuh. Lari sana sini ke IKN, menghindarkan demo segala macam. Kalau menurut saya itu udah hukuman. Ya, ya sampai kapan? Sampai nanti hukumannya yang terberat. Makanya Allah bilang di surat 3 ayat 178. Ya, bacain dah dong. Surah Ali Imran ayat 178. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan sekali-kali orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan. Sadaqallahul azim. Ya, azab yang sangat berat nih, di akhirat nanti. Ya, terus sudah gitu surat 9 ayat 85 dong. Jadi jangan kamu melihat ke mereka. Dia lagi aku giring. Surat At-Taubah ayat 85. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau, hai Muhammad, kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang sedang mereka dalam keadaan kafir. Sadaqallahul azim. Surah 19 ayat 84. Surat Maryam ayat 84. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka. Sadaqallahul azim. Nah, sekarang kita aplikasikan ini semua. Kita lihat, ya. Kita lihat orang yang berbuat korupsi tersandera nggak? Sama Jokowi aja bisa disandera. Partai-partai disandera semua. Makin tambah dosa nggak? Oh, tambah. Ya, makin tambah. Dihinakan nggak? Dihinakan. Surat 58 ayat 5. Ya, kita tinggal lihat aja nih permainan Allah. Bagaimana ininya. Ya, jadi kita jangan melihat bentuk fisiknya. Kita lihat bentuk dari seluruhnya itu. Udah disiksa deh. Ya, bayangin aja. Ya, gara-gara dia korupsi, akibat tingkah lakunya sendiri. Ya, yang tadinya, maaf sekali lagi, PKS untuk penyuara rakyat tersandera. Siksaan nggak itu? Iya, Dok. Siksaan itu. Maaf sekali lagi, berjenggot disiksa sama. Itu baru disiksa disandera sama manusia loh. Belum disandera sama Allah nih. Ya. Nah, terus yang tadi masalah nikah tadi Itu masa dulu itu kan Rasulullah kan apa namanya itu apa yang dikatakan oleh Ustaz tadi itu manusia itu menerima mandatori gitu ya, sebagai khalifah. jadi gini ya. Sekarang pertanyaannya, manusia itu dikasih akal. Ya, dia tinggal milih. Makanya akal ini akan membawa kepada suatu kehinaan atau membawa derajat yang paling tinggi di dunia dan di akhirat. Seperti Nabi Adam dulu. Ya, Nabi Adam itu dihormatin. Nggak peduli ada setan yang lebih lama. Dia bilang hierarkinya gue dari api, dari nggak peduli. Tunduk. Ya, malaikat tunduk. Yang melanggar diniin itu udah jelas. Yang melanggar setan turun ke bumi. Ada melanggar perintah Allah, turun ke bumi. Perbaiki diri dulu. Ya, dengan apa? Al-Quran. Ya, dengan Al-Quran nih. Coba bayangkan. Nabi Adam itu 1000 tahun. Ya, resiko untuk terjadinya penyimpangan lebih besar. Setuju nggak? Iya. Ya, Nabi Nuh 950 tahun. Resiko terjadi penyimpangan besar nggak? Besar. Kita dikasih umur pendek.
Resiko penyimpangannya kecil nggak? Ya, kecil tapi lebih kompleks, Dok. Nah, kenapa? Kompleksnya apa? Dicoba dengan segala apa? Fasilitas yang mewah. HP mewah, ini mewah. Ya, hanya bisa selamat dengan apa? Mensucikan hatinya dengan Al-Quran. Nggak ada jalan lain. Ya, misalnya nih, orang bule nyadarin kok. Kayak siapa? Siapa yang pebisnis terkenal siapa? Lionel Messi, siapa? Yang komputer siapa namanya? Aduh, gue lupa lagi. Oh, oke. Siapa? Yang Yahudi. Aduh. Nah, dia Elon dia Musk bilang kali. Elon Musk ya. Iya. Dia bilang tuh Elon, sama Elon. sama keluarganya. Ya, orang Yahudi juga dinasihatin sama keturunan Yahudi. Udah, lu jangan main komputer, jangan pakai WA HP itu segala macam. Ronaldo juga bilang anaknya mulai disisihkan dari HP. Ya, HP itu ada keadaan tertentu aja. Kita apa? Ada seperti itu umat Muslim? Enggak. Cobaannya jadi makin kompleks. Ya, cuman satu akan selamat, yaitu Al-Quran. Ya, nah kalau saya lihat di internet itu YouTube segala macam, untuk menerjemahkan Al-Quran ini menjadi sesuatu yang istimewa. Bukan untuk lihat apa gambar porno, ya, untuk lihat yang gak ada manfaatnya, ya. Nah ini yang kita harus gali, kita harus terapkan ke anak didik, ya, ke anak kita, keluarga kita. Karena kalau nggak hati-hati, semuanya nih jadi bahan bakar api neraka. Kan kita udah berjanji kok, ya, bukan paksaan itu, udah berjanji, bukan dipaksa enggak, udah sanggup. Makanya untuk supaya sanggup terus, kita ada level-level dengan segala macam perjanjian. Ya, perjanjian di waktu sholat, perjanjian dengan puasa, perjanjian dengan sedekah, perjanjian dengan makannya yang halal ini segala macam. Ya, kalau kita nurutin, enggak dipaksa. Nggak ada paksaan kok. Al-Quran udah bilang kan la ikraha fid-din. Ya, nggak ada paksaan. Silakan aja. Kan kamu punya akal. Ya, kamu punya akal. Nah, jadi karena kita terpaksa itu, karena apa? Kita tidak pernah Al-Quran ini direfleksikan dalam bentuk kehidupan sehari-hari kita. Jadi seolah-olahnya berat. Padahal nggak berat. Nggak berat. Ya, kita nggak mau pernah main simulasi kasus segala macam. Padahal dengan kita main simulasi kasus enak. Makanya saya bersyukur saya waktu dulu dididik dengan pendidikan yang keras di dunia kedokteran. Ya, begitu dikasih PR, besokannya saya tantang guru saya. Saya datangin, nih saya udah belajar. Saya mau tanya apa lagi? Saya bilang, ya, saya tantang. Tanya aja ke saya mau Prof. Mundis. Ya, dokter Kurnia kenapa ini bawa buku ini plastik rekonstruksi surgery? Untuk begitu lu kan di onkologi. Prof, yang di buku onkologi saya udah hafal semua, Prof. Yang saya bawa ini kebetulan belum hafal, Prof. Gini aja deh, kalau Prof nggak percaya saya udah hafal di buku bedah onkologi, saya kasih rekor seminggu aja. Kita diskusi yuk, mau buku dari edisi berapa? Ya, bukan saya sombong, enggak. Ya, nah ini kebetulan saya belum apa, tapi saya punya target. Minggu depan saya udah nggak bawa lagi nih. Atau 2 minggu saya nggak usah bawa lagi nih. Ya, itu targetnya. Ya, kita kurang mentargetkan gitu. Ya, kasih PR takut, ini takut, analisanya nggak mau, ini takut susah, takut ini, takut dipaksa, nggak ada. Kalau dilihat sibuk, oh saya lebih sibuk lah, ya Don ya.
Ya dok. Pagi jam 6 udah datang Don ya. Ya dok. 7. Ya, membimbing mahasiswa, membimbing operasi, ngasih ini, pulang harus praktek. Praktek itu saya bikin ini catatan. Ya, dulu saya bisa bikin tulisan itu, ya setahun itu 4 buku di atas 300 halaman. Jadi saya harus ketik perharinya 10 halaman. 10 halaman. Bagaimana saya untuk memenuhi target itu? Saya Uber. Tercapai. Saya sekarang nih bikin ini nih. Bikin apa? Simulasi kasus dari Al-Quran. Udah 100 di muka, yang saya belum presentasi. Tambah terus setiap hari. Ya. Nah, ini yang kita kurang sekali lagi. Ya. Kenapa? Dengan kita main simulasi, main ini segala macam, neranginnya enak jadi. Karena udah terbiasa, udah latihan tiap hari. Kita yang kurang. Kasih ini takut, dikasih ini takut, kasih ini takut. Ya. Nah, ini yang seharusnya dilawan. Ya, dilawan. Oh, saya juga mau menghadapi fase-fase itu, fase bingung segala macam. Besok judulnya apa lagi ya? Besok judulnya apa lagi ya? Kalau dibikin 100 ke depan, belum yang nih saya buat nih ada 20-an nih. Ya, ini udah saya buat nih berapa nih hari libur ini berapa saya bikin. Jadi insya Allah. Ya, tingkatkan terus. Ya, ini yang kita kurang. Ya, kita kurang nih melawan untuk sesuatu yang kebenaran ini, ya, tentang kebenaran apa, melawan supaya kita lebih sempurna lagi dalam menegakkan kebenaran. Itu yang kita kurang. Ya, kurang gitu. Udah semua terjawab di. Iya dok, ya cuma kejenuhan yang saya maksud itu gini, kita ini kan interaksi dengan bukan diri kita sendiri gitu ya. Banyak yang harus kita selamatkan, anak, istri, keponakan dan sebagainya, atau lingkungan kita kerja. Itu semuanya jauh dari kondisi seperti itu. Sementara Al-Quran ini dia sudah tahu semua seperti ini. Makanya strategi yang seperti apa semestinya supaya kita beranjak dari level yang ilmu ini, Ustadz ya, Pak Dokter, kita berangkat kepada action. Jadi jangan kata terus gitu. Nah, ini yang susah hari ini. Karena hampir semua sektor itu tidak punya ruang kita untuk bergerak. Pada masa Rasulullah dulu ada ruang diciptakan gitu kan. Dan tidak ada yang mengikat. Dan hari ini untuk hijrah kita kemana mau hijrah gitu ya. Jadi ada kejenuhan di level-level seperti ini. Mungkin di level kita mungkin paham. Tapi kebanyakan pemuda dan hari ini orang itu tidak peduli gitu ya di pojok-pojok seperti ini. Itu yang saya rasakan gitu. Ya, ini kondisi yang sulit sebetulnya untuk dibicarakan. Tapi itulah faktanya, Dok. Terima kasih. Dan di mood nih, Bu Desni tadi mood Bu. Ya dok. Ya dok. Jadi gini dia, sekali lagi dia, itu semua udah dihadapi sama Rasulullah semua di. Ya, Rasulullah ini di surat 41 ayat 26 waktu mau berdakwah itu dibikin keributan segala macam, udah di jalan. Saking takutnya udah pernah diisolasi selama 3 tahun. Ya, nah semuanya setelah zaman Rasulullah juga ngalamin. Imam Abu Hanafi itu di sisanya kayak apa? Ya, tapi dia bisa jalan. Ya, kita itu di zaman sulit. Ya, misalnya nih di surat 41 ayat 26 626. Ya, pada waktu dikunci itu, ya dibikin ribut segala macam, orang susah ngedengerin kalimat Al-Qur'an. Ya, kita mau di ini gampang masuk aja di internet. Dilihat nih seluruh dunia. Ada adil kita mau masukin gitu di internet? Ya, nggak ada kan? Jenuh nggak kita? Enggak. Perjuangkan ini kebenaran ini dengan hikmah.
bangkitkan, memang saya harus memuliakan Al-Quran. Karena Al-Quran ini luar biasa. Bukan biasa di luar. Luar biasa. Ya, memang saya harus mengutamakan Allah dan Rasulnya. Karena ilmunya, yang kita saring ilmu Yahudi, bohong semua. Iya. Dugaan semua. Ayo dong kita bertarung dong. Misalnya dia bilang, ya, bumi ini berputar mengelilingi matahari. Kita munafik nih. Ya, bumi ini kan kecil dibandingkan matahari yang ukurannya gede tuh. Iya. Coba bayangkan kata ahli, kalau seandainya dia harus mengubur matahari, dikelilingin malam sampai siang itu, dia harus mempunyai suatu kecepatan yang sangat luar biasa. Mengelilingi satu putaran aja. Dengan mengelilingi satu putaran ini dengan kecepatan yang luar biasa, akibatnya apa? Kalau bumi ini mengelilingi matahari, kepental semua tuh yang ada di bumi ini. Ya, kepental. Ya, jadi kesimpulannya apa? Bumi ini diam dikelilingi matahari. Karena ada gaya gravitasi, nggak mungkin mentar. Gaya gravitasi bagaimana sih untuk menahan kecepatan putaran itu sehingga ya dia nggak terpental. Jangan-jangan kita ngangkat kaki aja nggak bisa karena melawan gravitasi yang begitu berat. Ini kan masuk akal. Iya, Dok. Ya, nah jadi apa? Ya orang mau dengar mau nggak silakan aja dah. Ya kita masukin. Ya, nah yang kemarin saya kasih tahu. Masanya dulu si Pesa tadi. Halo Bu Yusra, tolong di-mute. Ya, dikasih tahu nih surat 57 ayat 25. Ya, besi itu datangnya dari langit. Ya, Al-Quran nggak ada bilang begitu. Surat 57 ayat 25 itu apa? Besi itu diciptakan oleh Allah supaya jadi manfaat. Nggak ada diturunkan dari langit. Itu kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Nah, sekarang bagaimana ada besi di alam ini, di bumi ini? Kenapa? Dulu dia berpisah. Surah 21 ayat 30. Berpisah itu pasti ada unsur besi, ada unsur segala macam yang sama antara di langit dan di bumi. Ya kan? Cuman karena diolahnya beda, mungkin kualitas besinya beda nih. Antara yang diolah di bumi ini sama yang diolah dengan pergesekan segala macam di langit segala macam beda. Oke. Tapi kesimpulannya nggak ada besi dia. Misalnya bumi dibentur ini sama meteor di daerah Padang. Misalnya, berarti Padang aja dong yang ada besi. Daerah lain nggak ada besi semua dong. Iya, Dok. Ada lagi teori, sperma nih, yang datangnya dari tanah yang dibenturkan dari meteor. Jadi tanah dari meteor ini mengandung sperma semua. Katanya benar nggak nih? Kalau gitu dibenturin di Padang lagi. Jadi orang Padang semuanya spermanya banyak dong. Yang lainnya nggak ada dong. Ya benar lagi kan teorinya. Karena kita nggak pernah mengolah, kita ngikut aja. Kita dibilang nih, Al-Quran udah bilang nih, ya itu mati nggak bisa maju, nggak bisa mundur sedetik pun. Surat 7 ayat 34. Walaupun kamu lari, surat 62 ayat 8. Walaupun kamu berlindung di benteng setinggi apapun, surat 4 ayat 78. Ada orang bule bilang nih, mati kalau pakai obat gua, pakai obat yang canggih, pakai alat yang canggih bisa dimundurin nih. Benar nggak? Kita cek di Al-Quran. Enggak. Bahkan ditantang sama Allah tuh. Ya. Kalau kamu nggak percaya, kamu nyawa adalah urusanku, semua yang lain itu ada urusanku, silakan tahan nyawa itu. Ada waktu sampai di tenggorokan. Ya, surat 56 ayat 83. Atau balikan, 87-nya nyawa yang udah ditarik dari raganya itu, balikan. Ada bisa nggak? Itu baru sekedar nih. Sekarang yang ada di tubuh kita nih. Ya, pertanyaannya. Ya, emangnya kita makan itu yang mengolah jadi protein, ya, jadi lemak, jadi protein untuk mata, protein untuk rambut, protein untuk jantung, protein untuk otot,
Emangnya kita yang ngatur? Hmm. Enggak. Enggak, Dok. Kalau itu kita ini, sekarang pertanyaannya, pabrik bom nuklir, lebih rumit nggak dari pabriknya badan kita ini? Rumit badan kita. Nah, bisa diatur nggak? Enggak. Ya, itu udah jelas. Karena kita nggak pernah ini, seolah-olah itu intervensi kita. Nah, kalau seandainya bukan intervensi kita, pertanyaannya, perlu nggak disuplai sama yang mahal-mahal? Perlu nggak disuplai sama yang istimewa-istimewa? Misalnya orang berteori nih, makan yang bergizi ini adalah makan yang harga 1 juta di hotel mewah. Itu yang bergizi, supaya otaknya berkembang. Oh enggak, makan yang bergizi itu pakai apa? Susu formula jenis ini. Enggak, ya. Makan yang 10.000 aja bisa jadi orang pintar. Hah? Ngapain kita harus ikutin? Makanya Allah bilang di surah 10 ayat 58, berkat karunia dan rahmat Allah itu semua makhluk bergembira. Ya, kita aja ditakutin, kita ngikutin. Ayo dong, ya kita sebagai orang yang ngerti ini segala macam, kita budidayakan dong Al-Quran ini supaya orang beralih lagi. Memang Al-Quran itu memang saya harus nomor satukan sehingga umatnya sangat kreatif. Ya, ini tugas kita semua. Ya, tugas kita semua segala macam. Bayangin aja ya, Stevie Wonder, Putri Aryani, ya terus sudah gitu Lionel Messi, terus ini apa si Mani, ya apa Fabio Mane ya. Nah terus sudah gitu siapa lagi? Ronaldo, Pele, itu kan orang nggak mampu semua, Miskin. ya kan? Orang yang disability tuh, Putri Aryani. Kenapa dia hebat? Karena dia melatih panca inderanya di jalan Allah. Surat 16 ayat 78. Dengan latihan panca indera ini yang udah dibudidayakan oleh umat muslim semua, ya sehingga akan menghasilkan generasi yang siap pakai lebih muda, yaitu Sultan Sulaiman Al-Qununi ini umur 16 tahun jadi gubernur, menaklukkan perang Mohawk itu di umur 26 tahun, 21 koalisi, ya. Sudah gitu Ahmad Fatih umur 21 tahun menaklukkan Konstantinopel. Strateginya luar biasa. Strategi yang dibimbing sama Al-Quran. Ada nggak kita gitu? Anda lihat juga orang-orang bule yang lainnya, misalnya Michael Faraday, Thomas Alva Edison, orang nggak mampu. Bahkan apa Edison itu dikeluarin tuh dari sekolahannya, tapi dia diajarin sama orang tuanya yang udah lebih dulu tahu. Akhirnya apa? Pencipta listrik. Ada berapa kali ilmiah? 100 apa berapa kali ilmiah tuh. Sekarang di kita ya dididik dengan Al-Quran 6.666 ayat. Itu karya ilmiah semua tuh. Itu kalau satu persatu. Bagaimana satu ayat digabungkan ayat lain? Bagaimana satu ayat digabungkan dengan 2 ayat lain? Bagaimana satu ayat digabungkan dengan 3 ayat lain? Bagaimana satu ayat digabungkan 4 ayat lain? Luar biasa ini. Kita nggak pernah bikin rumusnya. Kita terlena dengan pendidikan akal kita yang dicekokin, ya, karena nggak pernah ngolah, ya, betul dia. Saya baca buku itu semenjak saya baca buku di bidang saya ikutin dari mulai awal terbit, ya, ada awal terbit sampai 2020 tuh. Ya 2020 apa 2000 berapa tuh, ya ini borjuis semua nih, langsung saya tinggalin, nggak mau saya ini, mendingan saya cari penyelesaiannya di Al-Quran aja, ya sehingga saya bisa lihat apakah saya ketinggalan. Enggak, ilmu Al-Quran ini udah menyeberang sampai ribuan tahun, bahkan siapa Profesor Maurice Buseli aja kaget,
20 abad kemudian baru ini mayatnya Firaun. Ya, menyeberang 20 abad kemudian. Ya. Jadi kalau saya belajar Al-Quran, ilmu saya dengan Al-Quran ini 20 abad yang masa akan datang, mendingan saya kembangin itu. Daripada ilmu epidemiologis 2 tahun aja udah berubah, atau 3 tahun udah berubah, sorry. Ada nggak dulu Aswandi seperti itu, berpikir, analisanya? Ada nggak, maaf sekali lagi, yang udah sarjana-sarjana di sini menganalisa seperti itu dari apa yang dibaca? Nggak ada. Kenapa? Ngikutin aja semua. Belum, Dok. Iya, ngikutin aja semua. Ini yang harus kita gali, analisa. Ya, analisa sekali lagi. Ini yang kita kurang. Kalau analisanya kurang, ya pantas nilai kita itu jeblok dibandingkan orang bule. Ya, ini yang kita kurang sekali lagi. Kurang lebih gitu ya. Ya, makasih, Dok. Oke, kalau nggak ada, kita tutup aja ya. Ya, Dok. Siapin aja nanti untuk pertanyaan berikutnya. Apa-apa yang nggak ngerti, apa-apa yang udah saya sampaikan, ya, sehingga bisa bertanya, saya juga bisa baca lagi. Ya, judul ini kan saya tampilkan karena supaya lebih sempurna dari Bu Sri nih. Ya, begitu juga nanti saya tampilkan ya. Dari banyak pertanyaan itu saya bisa hadirkan di sini. Ya. Oke. Dan silakan Don. Ya, Dok. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Ahmad Kurnia atas kajiannya pada hari ini. Demikian kajian kita pada hari ini. Semoga kegiatan kita dari awal hingga akhir mendapat rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita tutup kajian kita dengan sama-sama melapaskan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dokter Kurnia. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima Waalaikumsalam. kasih, Dok. Yuk, izin lip ya. Ya, Assalamualaikum. Dokter. Terima kasih, Dokter Kurnia. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Dokter Kurnia, luar biasa ilmunya. Luar biasa.